Bagaimana wara'us siddiqin? Wara'us siddiqin adalah sikap selain menjauhi yang haram, menjauhi yang syubhat, menjauhi yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram dan yang syubhat, maka orang seperti ini menjauhi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelema geus kieu mah Pak hirup nage sosoranganan. Tara ngobrol jeung batur, tara ngilu kumpul, tara naon deui? Iya, ya pokoknya begitu deh. Di Banten itu, di Banten ada, iya, ada seseorang namanya Abuya Munfasir. Setelah saya tanya-tanya ternyata namanya itu Mufasir, Abuya Mufasir. Cuman orang situ nelahinnya Munfasir, Abuya Munfasir. Yang kita sebut saja dah Abuya Munfasir ya, sesuai dengan lidahnya orang sana. Nah beliau itu jarang sekali ketemu orang. Bahkan sekarang itu sudah tidak mau sama sekali bertemu dengan orang ya. Beliau itu awalnya seorang dosen ya, bahkan bahasa Inggrisnya lancar. Awalnya Muhammadiyah, kan sebagian Muhammadiyah itu anti dengan tasawuf ya. Tapi setelah beliau belajar kepada Abu Yatim Yati, akhirnya beliau jatuh cinta pada tasawuf. Ijazahnya dirobek. Akhirnya pergi meninggalkan orang, uzlah ke atas gunung. Pergi ke atas gunung, di sana nggak ada orang sama sekali. Ya. Di atas gunung itu ya beribadah kepada Allah. Satu ketika ada orang yang ketemu beliau di gunung minta doa, ternyata mustajab doanya, Allah kabulkan. Ternyata banyak orang yang nyusul beliau ke atas gunung Pak, buat minta doa, minta air. Akhirnya beliau turun, dadah daripada orang yang naik ke gunung susah, sulit, ngerepotin orang. Akhirnya beliau turun kembali ke rumahnya. Rumahnya itu rumah kayu panggung Mbak ya, kayu panggung. Banyak orang yang datang ke beliau Pak, minta doa, minta air ya. Bahkan bukan cuma orang-orang biasa, para pejabat datang ke beliau. Saya juga pernah datang ke beliau Pak, pengen minta doa. Dan waktu itu sekaligus saya minta nasihat kepada beliau. Datang pertama, saya belum ngomong apa-apa, beliau udah ngomong bahasa Arab sama saya. Kan beliau belum kenal saya Pak. Saya baru kenal beliau, baru ketemu. Beliau pun baru kenal saya. Waktu itu saya datang bertiga atau berempat gitu ya. Dari semua yang datang, ya cuman saya saja yang diajak ngomong bahasa Arab. Coba beliau tahu dari mana kalau saya bisa bahasa Arab? Yang lain nggak diajak ngomong bahasa Arab, cuman saya saja. Ketika nyampe, beliau langsung ngomong bahasa Arab. Sampai akhir kita ngomong bahasa Arab. Ya, akhirnya saya mikir ini beliau kan baru pertama kali ketemu sama saya, kok langsung ngomong bahasa Arab, kok sama yang lain enggak? Berarti kan beliau udah tahu ya kalau saya bisa bahasa Arab. Kemudian beliau memberi nasihat kepada kakak ipar saya. Apa nasihatnya? Udah, hidup mah jalani aja, jangan segala nyari-nyari mursyid katanya. Ya, mursyid mah udah gak ada. Artinya cuma dia jarang ya, ada cuma jarang. Dan memang banyak mursyid, orang yang ngaku mursyid tasawuf zaman sekarang itu. Karena kalau ngaku mursyid tasawuf cepat kaya Pak, ya laku. Makanya pesan beliau itu nggak usah nyari-nyari mursyid. Sekarang itu jalani apa yang ada di hadapan. Waktu itu kita nggak ada yang paham Pak. Beliau belum ngomong, kakak ipar saya belum ngomong apa-apa, tapi beliau langsung ngomong kayak gitu. Akhirnya setelah itu kakak ipar saya cerita, Pur, kenapa ya tadi beliau ngomong gitu sama saya?
Terus saya tanya, kali lagi nyari-nyari mursyid. Iya sih sebetulnya. Sebetulnya saya pengen belajar tarekat, pengen belajar tasawuf, ya. Baru saya mau ngomong sama Abuya, tapi Abuya langsung bilang kayak gitu, nggak usah. Artinya kalau ngajar mengajar aja, nggak usah ikut torikoh atau tasawuf, karena memang baiknya seperti itu, ya. Jadi ada orang itu yang baiknya bagusnya ikut torikoh, bagusnya ikut tasawuf. Ada orang yang bagusnya nggak usah ikut torikoh, nggak usah ikut tasawuf, tapi cukup dia menjalani apa yang sudah Allah takdirkan untuknya, ngajar di sekolah, mengelola yayasan dan lain sebagainya. Ya, itu banyak kisah Pak. Orang yang baru datang belum ngomong apa-apa, tapi beliau udah ngomong duluan. Ada lagi ceritanya orang datang, beliau udah ngomong begini, hiji ge berat, ulah sagala hayang dua, hiji ge berat. Ini orang yang datang kaget Pak. Kok Abuya bisa tahu saya datang ini mau minta doa? Abuya, saya pengen kawin lagi, doain, hayang nyandu. Itu belum ngomong apa-apa, belum minta doa, Abuya udah bilang hiji ge berat. Aduh kayak moal, nyok ieu mah moal minta doa. Ya. Ada lagi ini kakak ipar saya, ketika datang itu beliau langsung bilang gini, ya, yayasan mah, bangun yayasan mah, bangun yayasan mah, apa adanya aja, nggak usah main-main proposal. Waduh, kaget kakak ipar saya Pak. Kok beliau tahu ya kita ini sering ngajuin proposal ke pemerintah, ke ini, ke itu dan lain sebagainya. Ya, baru mau minta doa biar pembangunan lancar udah digituin, ulah sok main proposal. Banyak Pak kisah tentang beliau itu, ya. Saya datang kedua kalinya minta nasihat. Biasanya kan orang kalau datang ke beliau cuma minta air. Saya minta nasihat, beliau nasihatin banyak, beliau nasihatin dikit. Ya. Ini orang kalau datang yang nggak benar Pak, nggak bakal ketemu. Banyak pejabat yang mungkin punya niatnya nggak bagus, tapi ketika datang ke pondoknya beliau itu nggak nemu pintu masuk. Ini pintu masuknya mana? Ke sini nggak nemu, ke sana nggak nemu, muter-muter nggak nemu, sampai 3 hari 3 malam nggak bisa masuk. Masya Allah. Ada lagi orang yang masuk ke pondok beliau, itu nyariin beliau nggak ada, ditungguin nggak ada. Padahal kata santrinya, orang beliau tadi bolak-balik aja dari rumah ke masjid, ke asrama, bolak-balik. Tapi orang yang nyariin beliau nggak nemu. Nganterin beras bertruk-truk nggak ada yang diterima, ya. Nganterin duit nggak ada yang diterima. Karena beliau itu Pak makan, ya, makannya itu dari hasil tani sendiri. Beliau itu nggak beli dari luar. Apalagi kalau barang udah masuk pasar, beliau itu paling anti. Kenapa? Karena kata beliau, kalau barang sudah masuk pasar, ya, kalau barang sudah masuk pasar, maka kemungkinannya banyak, betul nggak Pak? Kemungkinannya banyak, ya. Maka karena beliau itu waro, tidak mengkonsumsi kecuali yang beliau yakin itu benar-benar halal. Kayak garam, langsung beli dari petani garamnya, ya. Kemudian sawah, beras nanam sendiri, cabai, sayuran semuanya nanam sendiri. Ini kira-kira kalau kita ikutin warungnya begini kuat gak Pak? Enggak. Pengen ayam, beli ayam hidup, yang beli sendiri, ya. Ya, pengen cabai Pak Haji, melak sorangan. Ayam cabai ini kudu melak sorangan. Kumaha orang Cikarang melak cabai ceritanya. Nah jadi seperti itu ya, itu beberapa kisah tentang orang yang wah